saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan malam ini kembali saya akan mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan satu topik atau tema, hiduplah di dalam ketulusan hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, bahkan rindu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Tolong kami berikan pengertian, hikmat, supaya kami dapat memahami kebenaran firman dan menjadi pelaku firman Tuhan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan saya ambil dalam Roma 12 ayat 9 yang berbunyi demikian. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Sekali lagi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Yang selanjutnya berbunyi demikian, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, yang pertama di sini dikatakan hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Kasih itu jangan berpura-pura. Ya, kasih yang kita mau tunjukkan, kasih yang kita mau berikan kepada sesama kita, pada orang-orang yang ada di sekitar kita, hendaklah kita lakukan, kita berikan dengan ketulusan hati. Seperti halnya teladan Tuhan Yesus yang memberikan contoh teladan tentang kasih yang sejati, kasih yang tulus. Ya, apalagi kita ini saat ini hidup di tengah-tengah dunia yang semakin sulit. Ya, dunia yang bisa dikatakan materialistis. Banyak orang mementingkan kehidupan dunia dibandingkan hal-hal yang spiritual. Ya, banyak orang yang mengejar kepentingan pribadi dengan menghalalkan segala cara. Ya, hidup penuh dengan kepura-puraan. Banyak di antara orang-orang di sekitar kita, kalau kita cermat, kita teliti, banyak di antara kita temukan mereka hidup dalam kepura-puraan untuk mencapai tujuan kepentingan pribadi mereka. Nah, sebagai contoh, saya berikan sebagai contoh nih. Contohnya ini benar atau tidak nih? Yuk kita sama-sama merenungkan. Sebagai contoh ya, banyak orang saat ini berlomba untuk menjadi pemimpin. Wah, dengan visi misi yang begitu mulia, yang seolah-olah sangat pro dengan orang-orang yang dipimpinnya. Tetapi apa yang terjadi setelah dia mencapai tujuan yang dia inginkan? Dia lupa akan visi misi, kepentingan orang banyak yang mendukung dia. Ya, yang dengan berbagai propaganda, dengan berbagai cara, dengan berbagai strategi, hanya untuk mengejar kepentingan dirinya sendiri, kesenangan dirinya. Nah, hati-hati juga nih dalam tindakan kepedulian dengan sesama. Ya, yang saat ini sedang marak ya, hidup dalam kedermawanan. Dermawan adalah sebuah perbuatan yang sangat disukai Tuhan. Bukankah Tuhan mengajarkan untuk kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi dirinya sendiri? Bukankah Tuhan Yesus datang ke dunia dengan penuh kepedulian dan kedermawanan dalam menolong sesama umat manusia yang ada di dunia ini? Nah, begitu pula dengan kita. Tapi jangan sampai kedermawanan yang kita tunjukkan itu didasari dengan kemunafikan, kepura-puraan, hanya sekedar mencari popularitas, atau mungkin sekarang lagi ngetren ya, apa itu subscribe ya, apalagi istilahnya itu sekedar mengisi konten-konten hiburan, atau mencari hal-hal yang sifatnya hanya sementara, pujian manusia. Jangan sampai kita melakukan kedermawanan, kepedulian kita dengan sesama, menunjukkan kasih kita kepada sesama, dasarnya hanya untuk hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang duniawi ini saja. Lakukanlah kedermawanan kita seperti apa yang telah diteladankan Tuhan Yesus. Lakukanlah seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Nama Tuhan dimuliakan. Apapun mau kata orang, mau ada untungnya atau tidak ada untungnya, kita lakukan dengan tulus. Karena itulah yang dikehendaki Allah, dan itulah kunci untuk kita menerima kemuliaan Tuhan yang sifatnya sekarang maupun kekal nanti. Ada juga ciri-ciri orang yang hidupnya dalam kepura-puraan yang ada di sekitar kita.
yang paling banyak kita saksikan bisa saja di dalam dunia kerja, ya, dalam satu perusahaan, ya, tidak hanya dalam sinetron ya. Ini masa-masa pandemi ini banyak orang yang suka nonton sinetron ya, jangan kayak saya ya. Nah, banyak orang yang mengejar karir, jabatan, posisi, apalagi istilahnya lagi itu ya, gaji, dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang tidak baik, menunjukkan kasih kepada pemimpin, integritas pada perusahaan, tapi dengan sikut kanan kiri dan tidak mempedulikan banyak rekan-rekan kerjanya yang tersandung dari perbuatannya. Dengarkan baik-baik ya. Orang-orang yang seperti itu, orang yang mengejar posisi, jabatan, gaji dengan cara-cara yang penuh dengan kepura-puraan atau bisa dikategorikan dengan kemunafikan seperti itu, tidak akan langgeng. Ya, karena itu janganlah kita menjadi bilangan orang-orang yang mengejar segala sesuatu yang kita inginkan dengan cara-cara seperti itu. Tidak hanya dalam dunia sekuler, dalam dunia spiritual, ya, banyak orang yang menunjukkan kealiman, ya, menunjukkan kesalehan, menunjukkan kerohaniannya yang begitu luar biasa. Tapi dibalik semuanya itu, wow, tujuannya tidak terfokus pada Allah. Tujuannya tidak murni untuk memuliakan Tuhan. Saya tidak katakan dan tidak menjudge bahwa orang yang hidup dalam kerohanian itu seperti itu semua. Tidak, ya. Mungkin ada di antara yang lain itu banyak yang bagus, banyak yang murni, banyak yang tujuan panggilannya itu memuliakan Allah. Tapi tidak sedikit juga yang akhirnya mereka jatuh dalam dosa keduniawian. Ya, jadi janganlah kita terjebak pada kehidupan yang pura-pura. Firman Tuhan tadi katakan apa? Ya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Dan kasih yang kita mau tunjukkan kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, dan kepada sesama adalah kasih yang tulus, kasih yang murni. Ya, itu. Jadi, mari kita hidup saat ini di dalam ketulusan hati. Dimanapun kita dipercaya oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, baik dalam perusahaan, instansi, maupun dalam organisasi gereja, penuhilah panggilan Tuhan. Ya, kerjakanlah ketetapan Tuhan dan rancangan Tuhan yang telah dipercayakan atas kehidupan kita, kehidupan saudara, dengan kasih yang tulus untuk menyenangkan Tuhan. Kolose 3:23, ya, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarkan Tuhan yang mempromosikan hidupmu dan bukan manusia yang mempromosikan hidupmu. Apapun tujuan hidupmu saat ini, apapun yang kau cita-citakan di masa-masa yang sulit saat ini, di tengah kesulitan apapun yang engkau hadapi, dengarlah, tetap kasihilah Tuhan dengan ketulusan hati. Karena Tuhanlah sumber kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang memberikan dan merancangkan kebaikan untuk hidupmu, untuk hidupku, untuk hidup kita semuanya. Adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan, bahkan masa depan yang penuh pengharapan. Apapun yang engkau mau kerjakan, apapun yang engkau saat ini lakukan, apapun yang kita saat ini sedang rancangkan dan perbuat, biarlah semuanya dasarnya adalah kasih yang tulus di hadapan Allah. Sekali lagi, jauhilah yang jahat, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Katakan sama-sama, lakukanlah yang baik, lakukanlah yang baik, lakukanlah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.